Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah anak-anakku, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah dan rahmatnya lah kita kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Saya Dia Oktaviani yang mana kali ini Ibu melanjutkan dengan tema kedua yakni menerima qada dan qadar. Nah, di sini ada gambar siswa yang berada di dalam kelas sedang belajar. Nah, tema kita menerima qada dan qadar. Qada dan qadar ini terbagi menjadi tiga. Pertama, memahami makna qada dan qadar. Kemudian contoh-contoh qada dan qadar dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anakku, sebelum Ibu memberikan penjelasan, satu persatu Ibu akan memperlihatkan tampilan ini yang mana di sini ada gambar, eee, bayi yang baru lahir yang tertidur di dalam tempat tidurnya atau di dalam box ya. Kemudian di sini ada, segerombolan pemain bola yang mana sedang, bergembira dengan kejuaraan sepak bola. Dan kemudian di sini ada seorang pemuda yang sedang menikmati indahnya sinar mentari di ufuk timur. Nah anak-anakku, inilah tadi, gambar-gambar yang akan kami jelaskan di pembelajaran, memahami makna qada dan qadar ini. Baik anak-anakku, sebelumnya Ibu juga akan memberikan, cerita untuk kalian mengenai, eee, qada ini. Yang mana di sini ada seorang anak yang bernama Salim, yang mana anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa dengan berlatih menulis kaligrafi. Setiap hari Salim selalu berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Sampai suatu ketika Salim berharap dapat mengikuti perlombaan kaligrafi dengan tingkat kecamatan, harapan dia dapat memenangkan lomba itu. Namun setelah mendapatkan kesempatan mengikuti lomba kaligrafi tadi, Salim ternyata gagal. Kenapa? Dia tidak masuk di dalam, juara tingkat kecamatan. Dan disinilah Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut bukan saja hanya beberapa orang yang mengikut, tapi banyak sekali yang mengikuti lomba-lomba tadi. Bahkan, ada yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada, milik Salim. Nah, disinilah Salim menyadari kegagalan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Dan Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Begitu juga kepada anak-anakku yang, biasa mengikuti lomba atau kegiatan apapun kita juga harus, eee, memohon kepada Allah yang terbaik karena segala sesuatu itu adalah atas izin Allah. Baik anak-anak di sini memahami arti qadar ya, arti qada. Eee, Tentunya kalian mengingat rukun iman. Apa rukun iman kita yang keenam atau yang terakhir? Yakni percaya kepada qada dan qadar. Peristiwa Salim yang Ibu bacakan tadi, yang tidak menjadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh qada. Untuk itu marilah kita memahami makna qada terlebih dahulu. Nah, qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Hadid ya yang ke-57 ayat 22. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai berikut. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Yang mana artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab atau Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, anak-anak, jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita, tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita mendapat bencana, kapan kita mau mendapatkan nikmat. Karena semua itu atas izin Allah dan rahasia Allah. Kapan kita meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat, hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, anak-anakku, disinilah contoh-contoh kodok. Sesuatu kejadian tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kodok. Contoh-contoh kodok antara lain sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa orang yang sedang mengantar orang yang meninggal dunia atau menggotong keranda menuju kuburan. Nah, disinilah kita tidak paham, kita tidak akan tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia dan kapan kita juga akan meninggal dunia dan kapan dia lahir ke muka bumi ini. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian di sini ada pemandangan alam, begitu indahnya, begitu cantiknya alam semesta yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Ada gunung-gunung, ada awan, dan ada tumbuh-tumbuhan lainnya. Yang mana semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keindahan itu bisa saja sewaktu-waktu menjadi hancur lebur. Karena apa? Sebuah bencana terjadi di muka bumi ini. Nah, kemudian ini lagi ada beberapa planet. Bumi beserta planet lainnya berputar sesuai porosnya. Begitu indahnya. Tapi bisa saja planet dan bumi tadi bertabrakan, bergeseran. Dan itulah yang dinamakan kiamat. Kiamat itu ada dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pernah Ibu jelaskan di semester 1. Baik anak-anakku, Ibu lanjutkan lagi dari hikmah beriman kepada kodok. Nah anak-anak, seseorang yang beriman kepada kodok akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kemudian, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Kemudian menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Dan kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kemudian 5, berhati-hatilah saat berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat dengan kendaraan. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, ya. Kemudian santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Nah anak-anakku, itulah tadi apa-apa saja yang hikmah dari beriman kepada kodok, patut kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, dan kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, ketika kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas-tugas oleh guru, segeralah dikerjakan dengan baik agar tanggung jawab kalian itu bisa tuntas dengan baik. Dan selalu santun kepada orang yang lebih tua dan rendah hati dimanapun kita berada. Nah anak-anakku, itulah tadi pembelajaran dari hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Tapi di minggu ini Ibu hanya menjelaskan tentang kodok. Karena minggu selanjutnya akan Ibu lanjutkan tentang hikmah beriman kepada kodar. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan sambung di minggu selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron kasiron.